Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rice Sandra Dewi, NIM 2014070064, lokal PGMIB. Baiklah, saya akan membuat video dari surah Al-Baqarah dari ayat 177, dan saya akan menerjemahkan surah Al-Baqarah dari ayat 177. Dan saya akan menjelaskan arti dari ayat tersebut. Dan saya membaca surah Al-Baqarah ini yaitu dengan cara menutup mata saya dengan kain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masriki wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala a'la hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakina wabnas sabili wasailina wa firriqab wa aqamas sholata wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim iza ahadu wasabirina fil basa'i wad dharra'i wa hinal basulaikal lazina sadaku wa ulaika humul muttaqun. Shadaqallahul azim. Nah, baiklah, selanjutnya saya akan menerjemahkan surat Al-Baqarah ayat 177, yaitu yang pertama yaitu laisa. Laisa ini artinya bukanlah. Al-birrah yaitu kebaikan atau kebaktian. An bahwa. Tuwallu yaitu kamu menghadapkan. Wujuhakum yaitu wajahmu. Qibalah yaitu ke arah. Al-masyriqi yaitu timur. Wal maghribi yaitu dan barat. Walakinna yaitu akan tetapi. Al-birrah yaitu artinya kebaikan atau kebaktian. Man artinya yaitu orang. Amanah yaitu dia beriman. Selanjutnya billahi yaitu dengan atau kepada Allah. Wal yaumi artinya, wal yaumi ini artinya dan hari. Al-akhiri yaitu artinya akhirat. Yang selanjutnya wal malaikati yaitu dan malaikat. Wal kitabi yang artinya dan kitab. Wan nabiyina yaitu dan nabi-nabi. Yang selanjutnya wa ata yaitu dan memberikan. Al-mala yaitu harta. A'la atas. Hubbihi dicintainya. Zawi yaitu kelompok. Al-qurba yaitu kerabat. Wal yatama yaitu dan anak-anak yatim. Selanjutnya yaitu wal masakina yaitu artinya adalah dan orang-orang miskin. Yang selanjutnya yaitu wabnah dan orang. As-sabili yaitu dalam perjalanan.
Yang selanjutnya wasa ilina, yaitu artinya dan orang-orang yang meminta-minta. Yang selanjutnya wafi, dan artinya dan di dalam. Arikobi, yaitu memerdekakan hamba sahaya. Yang selanjutnya wa akoma, yaitu dan mendirikan. As-sholata, yaitu sholat. Wa atah, dan menunaikan. Az-zakata, yaitu zakat. Wal mufuna, yaitu dan orang-orang yang menepati. Bi ahdihim, yaitu pada janji mereka. Iza, apabila ahadu, mereka berjanji. Wassobirina, yaitu dan orang-orang yang sabar. Fi, dalam. Al-balasai, yaitu kesempitan. Wad-durrai, yaitu dan kemelaratan. Wahina, yaitu dan ketika. Al-basi, yaitu perang. Ulaika, mereka itulah. Alazina, yaitu orang-orang yang sodaku, yaitu mereka benar. Nah, selanjutnya wa ulaika, dan mereka itu humu, yaitu mereka al-muttaqun, yaitu orang-orang yang bertakwa. Jadi artinya adalah dari surah Al-Baqarah ayat 177, yaitu kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke arah barat, tetapi kebajikan ialah kebajikan orang-orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi, dan memberikan harta dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang dalam perjalanan atau musafir, peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan sholat, menunaikan zakat, orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kemelaratan penderitaan dan pada masa-masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Jadi itulah arti keseluruhannya dari surat Al-Baqarah ayat 177. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan arti dari surah Al-Baqarah ayat 177, yang dimana artinya yaitu kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke arah barat, tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang-orang yang beriman kepada hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan musafir, peminta-minta, dan untuk kemerdekaan hamba sahaya, yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kemelaratan penderitaan dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Jadi dari maksud surat Al-Baqarah ayat 177 tadi, yaitu bertujuan untuk mengingatkan kita sebagai umat Islam atau sebagai umat Muslim bahwa kebaikan
tak hanya sekedar menghadapkan muka kita kepada arah tertentu, tetapi kebajikan yang asli datang dari iman kepada Allah secara ikhlas dari lubuk hati yang terdalam kita. Termasuk juga beriman kepada malaikat, kepada hari akhir dan kitab-kitab yang diturunkan Allah, baik itu Al-Quran, Injil maupun Taurat. Jadi, surah Al-Baqarah ayat 177 ini tidak hanya ditunjukkan untuk umat muslim saja, tetapi keseluruhan yang menganut agama Abrahamik. Beriman kepada Allah juga harus disertai amalan dalam bentuk perbuatan nyata. Di antaranya adalah yang pertama yaitu kita memberikan harta yang kita cintai kepada kekerabat dan keluarga yang membutuhkan, seperti orang-orang yang terkena musibah, yaitu terkena musibah banjir, gempa, tanah longsor, dan musibah lain-lainnya. Maka kita akan memberikan harta kita sedikit kepada mereka. Nah, selanjutnya yaitu kita memberikan harta kepada orang-orang yang musafir yang membutuhkan di perjalanan. Seperti dia itu orang-orang yang sedang perjalanan jauh tapi dia tidak ada membawa atau dia tidak cukup untuk membeli sesuatu, maka kita akan memberikan harta kita kepada orang-orang itu. Nah, selanjutnya kita akan membagi harta kita kepada orang-orang miskin. Nah, kita akan membagi harta kita kepada orang-orang miskin dan apabila kita membagi harta kita ke orang-orang miskin itu, maka dia akan sangat bahagia karena kita telah memberikan harta kita dan kita membantu dia. Nah, selanjutnya itu melaksanakan sholat 5 waktu dan menunaikan zakat. Nah, dari surat Al-Baqarah ayat 177 dari ayat tersebut terdapat 3 kebaikan dari ayat tersebut, yaitu 3 prinsip. Yang pertama yaitu prinsip keimanan. Prinsip keimanan, iman merupakan sumber segala kebaikan. Akan tetapi, iman yang dimaksud ayat tersebut adalah yang menggetarkan hati, melahirkan ketundukan dan kepatuhan manusia kepada Allah. Yang kedua yaitu prinsip amal soleh. Prinsip amal soleh hal ini memunculkan tak hanya kesolehan saja pribadi, melainkan juga kesolehan sosial. Kesolehan demikian ditunjukkan antara lain melalui kesediaan seseorang untuk mengeluarkan hartanya, betapapun besar rasa cintanya kepada harta itu, untuk membantu fakir miskin, anak-anak yatim, dan kaum duafa. Yang ketiga yaitu prinsip akhlak al-karimah atau keluhuran budi pekerti. Itu ditunjukkan melalui komitmen dan kesetiaan yang tinggi terhadap setiap janji. Juga ditunjukkan oleh kesabaran dalam menghadapi berbagai kesulitan. Nah, ini mengandung makna yaitu bahwa untuk mencapai kebajikan itu kita tidak boleh berhenti pada segi-segi lahiriah saja. Menghadapkan wajah ke arah tertentu dalam sholat yang disebutkan dalam ayat tersebut hanyalah bentuk formal lahiriah dari sebuah amalan. Hal ini penting kita ingat karena setiap perilaku agama, terutama bersifat seremonial dari ritual, selalu berpotensi untuk dapat dibelokkan dari maknanya yang hakiki pada hal-halnya yang justru nilainya hanya bersifat instrumental. Dalam pengertian itu, tindakan-tindakan dermawan yang praktis mempunyai nilai hanya jika keluar dari dilakukan atas dasar cinta dan tulus karena Allah
dan bukan karena motif-motif lain yang bersifat duniawi saja. Mengimani adanya hari akhir, konsekuensinya adalah harus mempersiapkan bekal untuk hidup di akhirat. Beramal dengan ikhlas merupakan suatu penjagaan terhadap amal kebaikan kita. Karena di dunia ini adalah tempat menanam kebaikan yang harus dirawat agar kita bisa memanennya ketika hidup di akhirat. Jika tidak ikhlas akan sia-sia kita beriman di dunia ini. Yang selanjutnya kita beriman kepada malaikat, yang diartikan bahwa kita harus yakin adanya malaikat, mencatat senantiasa mengikuti kemanapun kita melangkah. Oleh karena itu, perbanyaklah istighfar agar kejelekan dan dosa-dosa kecil kita yang tercatat dapat dihapus oleh malaikat. Nah, yang selanjutnya itu beriman kepada kitabnya. Beriman kepada kitabnya untuk kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran, kita cukup mempercayainya saja. Namun untuk Al-Quran tidak cukup mempercayainya dan membacanya saja, melainkan juga kita harus melanjutkan dengan memahami, mempelajari, menghafalnya, dan mengajarinya. Yang selanjutnya beriman kepada Nabi. Nah, untuk Nabi sebelum Nabi Muhammad cukup mengetahui dan meyakininya saja bahwa Allah telah menurunkan nilai sebanyak 300 sekian belas Rasulullah yang dijelaskan ada 25. Namun untuk beriman kepada Nabi Muhammad, kita harus mengikuti sunnahnya dan mencontohkan segala perilaku Nabi, meskipun kita tidak pernah melihatnya. Nah, apabila kita memiliki harta yang agak melimpah, sebaiknya kita kasih kepada orang-orang yang membutuhkan harta tersebut. Seperti yang pertama, kita akan memberikan kepada kekerabatan kita yang sedang kesusahan. Harta yang kita berikan ke kerabatan kita yaitu pada keadaan yang pertama dia sangat membutuhkan sekali harta tersebut. Yang kedua, dia paling banyak menggunakan untuk kebaikan harta yang kita berikan kepadanya. Yang selanjutnya kita akan memberikan ke anak yatim, masih kecil atau belum balik. Yang ketiga, orang miskin. Orang miskin ini tidak dapat memenuhi kebutuhan primer, pangan, papan. Untuk kriteria terkini, miskin itu jika penghasilannya di bawah UMR. Yang keempat yaitu orang-orang yang dalam perjalanan dengan tujuan tidak untuk maksiat. Ada juga yang memahami Ibnu Sabil adalah tamu yang datang ke rumahnya. Yang kelima yaitu orang-orang yang meminta. Secara hukum, memberikan orang-orang meminta itu adalah boleh, namun bersifat meminta adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah. Jadi kesimpulannya adalah kebaktian itu bukanlah dengan menghadapkan wajahmu dalam sholat ke arah timur dan ke arah barat. Dalam ayat ini turun untuk menolak anggapan orang-orang Yahudi dan Kristen yang menyangka demikian. Tetapi orang-orang yang berbakti itu ialah orang-orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, dan kitab. Maksudnya adalah kitab-kitab suci dan nabi-nabi serta memberikan harta kita kepada orang yang membutuhkan. Artinya harta yang kita cintai dan kita berikan kepada kaum atau kerabat kita atau famili atau anak-anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan atau musafir,
orang-orang yang meminta-minta atau pengemis, dan pada memerdekakan budak, yakni yang telah dijanjikan akan dibebaskan dengan membayar sejumlah tembusan. Begitu juga para tawanan serta mendirikan sholat dan membayar zakat yang wajib dan sebelum mencapai nisabnya secara tathau atau sukarela. Orang-orang yang menepati janjinya bila mereka berjanji, baik kepada Allah atau kepada manusia. Orang-orang yang sabar baris di atas sebagai pujian dalam kesempitan. Yakni kemiskinan yang sangat penderitaan, misalnya karena sakit, yakni ketika berkecamukkan perang di jalan Allah. Mereka itulah disebut orang-orang yang benar dalam keimanan dan mengakui kebaktian, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata saya salah, saya minta maaf. Saya tutupi dengan membaca wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.